Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pusaran angin puting beliung terjang Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. 1 rumah rusak tersapu angin. Seorang pria di Kabupaten Pinrang ditangkap polisi karena mencuri pakaian dalam wanita. Truk tangki berisi 12.000 kg LPG bersubsidi terbalik di pinggir jalan Poros Maros Camba, Kabupaten Maros. Tempat pembuangan akhir di Kabupaten Sinjai kembali terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena adanya pemanasan dari bahan mengandung gas dari dalam tumpukan sampah. Tumpukan sampah yang berada di tempat pembuangan akhir Tondong, Desa Kampala, Kabupaten Sinjai, Kamis siang terbakar. 3 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan terus berupaya memadamkan api. Petugas damkar berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke tumpukan sampah lainnya. Selain itu, 1 unit ekskavator juga diterjunkan untuk mengurai tempat sampah tersebut dan mencari titik api. Kepulan asap tebal di area TPA itu juga mengganggu warga yang bermukim di sekitar lokasi. Bau menyengat juga dirasakan warga setempat dampak dari sampah yang terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena adanya pemanasan dari dalam tumpukan sampah hingga menyebabkan adanya bahan gas yang memicu terjadinya kebakaran. Panas karena sekarang musim kemarau, jadi memang setiap tahunnya di tempat ini memang mengalami istilahnya kebakaran. Pak, sampai mana apinya Pak? Ya baru di blok B, jadi dia tidak sempat menjalar di blok lainnya karena teman-teman dari damkar begitu sigap menangani kebakaran itu. Sebelumnya kebakaran di lokasi ini juga terjadi pada Rabu 23 Agustus 2023. Diketahui kebakaran di TPA Tondong kerap kali terjadi saat memasuki musim kemarau. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Truk tangki yang memiliki muatan 12.000 kg LPG bersubsidi terbalik setelah terprosok dari lubang galian proyek di pinggir jalan Poros Maros Camba, Kabupaten Maros. Untuk mengantisipasi timbulnya hal berbahaya, truk dievakuasi dengan beberapa alat berat. Truk tangki milik Pertamina mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Maros Camba, Desa Jene Taisa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros pada Rabu malam pekan lalu. Truk melintas dari arah Kota Makassar menuju ke Kabupaten Bone. Truk tangki dengan muatan 12.000 kg LPG bersubsidi ini terbalik setelah ban depan bagian kiri terprosok lubang galian proyek pelebaran jalan sedalam 1 meter yang berada di pinggir jalan. Diduga sang sopir kaget saat berupaya menghindari sebuah minibus dari arah berlawanan yang hendak mendahului kendaraan lain yang searah. Hingga truk tangki LPG yang dikendarai oleh Burhan berbelok ke kiri dan terprosok ke dalam galian hingga terbalik ke samping. Akibatnya warga yang berada di sekitar lokasi panik dan memilih menjauh dari truk tangki lantaran takut terjadi ledakan gas yang dimuat oleh kendaraan tersebut. Ada mobil dari depan hindari Pak, jadi ke ban kiri sedikit, cuma tak kalah turun ban depan. Oh, itu turun kemana Pak? Di jalanan yang pelebaran itu. Oh, proyek pelebaran itu ya Pak? Proyek pelebaran itu. Oh, akhirnya terbalik ya Pak? Ya, oh. terbalik mobil. Oh, itu yang dihindari mobil dari arah mana itu Pak? Dia mau ke Makassar. Oh, dari Bonik mau ke Makassar ya Pak? Itu mobil apa itu Pak? Kalau tidak salah Avanza itu Pak, kalau tidak salah. Oh, mobil Avanza. Memang kencang juga atau gimana tadi Pak? Tidak terlalu kencang juga tadi, namanya juga jalan sempit. Oh, sempit deh. Sopir dan kernet mobil truk tersebut selamat. Meski truk tangki tidak mengalami kerusakan parah, namun untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk proses evakuasi dengan beberapa alat berat. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.
Puluhan siswa Seman 1 Bulukumba dibawa ke IGD Rumah Sakit Andi Sultan Daeng Raja untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sebelumnya mereka sempat mengalami kesurupan massal hingga demam tinggi. Puluhan siswa sekolah menengah atas negeri 1 langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sultan Daeng Raja, Kabupaten Bulukumba pada Rabu siang pekan lalu. Puluhan siswa itu sebelumnya sempat mengalami kesurupan massal di sekolah. Mereka pun lalu dilarikan ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan medis. Satu siswa diantaranya harus menjalani rawat inap karena mengalami demam tinggi usai tak sadarkan diri akibat kesurupan. Kan awal itu belajar sampai jam 8.20, terus temanku sesudah itu keluar guru bilang temanku ada orang kesurupan, terus keluar semua yang satu kelas, jadi satu-satu ada yang dibawa ke rumah sakit, tapi sesudah itu ada lagi yang lain, kena, jadi pas ini teman kelasku yang mau naik ke masjid kena lagi, di situ juga saya juga mulai kena. Pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab 23 siswanya mengalami kesurupan massal. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Akibat kekeringan yang melanda warga di Bulukumba, sejumlah desa mengalami krisis air bersih. Warga pun terpaksa mengambil air di sungai yang jaraknya jauh dan menunggu bantuan air dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sudah terjadi sekitar 1 bulan terakhir warga di beberapa desa di Kabupaten Bulukumba mengalami krisis air. Warga pun terpaksa mengambil air di sungai yang jaraknya jauh dari permukiman. Krisis air bersih kini juga dirasakan warga desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Musim kemarau saat ini membuat sumur-sumur warga telah mengering. Untuk mendapat air bersih, warga menunggu bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bulukumba. Pada Jumat siang pekan lalu, BPBD mendistribusikan air bersih di wilayah ini sebanyak 15.000 liter air bersih. Dampak El Nino yang terjadi sehingga menyebabkan kekeringan di beberapa daerah. Seperti tadi pagi kita menyalurkan air di Kelurahan Kasimpurang di Kecamatan Ujung Bulu, terus dilanjutkan lagi di Desa Kecamatan Gantarang ini. Berapa kecamatan untuk penyaluran air bersih sendiri? Untuk sementara ada 2 kecamatan yang melakukan permintaan air bersih, yaitu Kecamatan Ujung Bulu sendiri dan Kecamatan Gantarang yang saat ini kita tempati untuk penyaluran air bersih. Selain di wilayah Gantarang, BPBD Bulukumba juga melakukan distribusi air bersih di Desa Palambarai, Kecamatan Gantarang, dan Kecamatan Ujung Bulu. Untuk permintaan air bersih, BPBD membuka layanan agar setiap perangkat desa memberikan informasi kepada warga yang membutuhkan air bersih. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.